Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada hari ini kita berjumpa lagi pada mata kuliah manajemen kinerja. Oke, saya sudah share screen. Em, Pada minggu ini kita akan mempelajari mengenai manajemen kinerja dan administrasinya. Dan sebelumnya saya akan menjelaskan deskripsi umum yang sudah pernah saya bahas di pertemuan sebelumnya, itu mata kuliah ini mata kuliah pilihan dengan bobotnya hanya 2 SKS, yang mana manajemen kinerja ini merupakan mata kuliah yang membekali pengetahuan dan keterampilan untuk mahasiswa yang dengan topik-topik atau materi mata kuliahnya itu yakni prinsip dasar manajemen kinerja, proses dan siklus, efektivitas penerapan manajemen kinerja, proses dan perencanaan pengembangan kinerja, penilaian dan peningkatan, evaluasi manajemen kinerja, dan bagaimana peran manajemen kinerja. Oke, dari situ kita masuk ke capaian pembelajaran mata kuliah. Apa saja yang harus kalian capai pada mata kuliah ini? Ada 4, yakni memahami secara umum mengenai manajemen kinerja tersebut, ya sesuai dengan topik-topik tadi. Yang kedua, ada mahasiswa mampu menjelaskan sumber daya personalia dan kontribusinya dari organisasi perusahaan. Mahasiswa mampu menguasai secara mendalam, sorry, menguasai secara mendalam pengetahuan tentang prinsip, proses, efektivitas, hingga evaluasi manajemen kinerja. Yang keempat adalah mahasiswa mampu memecahkan masalah dan sekaligus menyelesaikan tugas-tugas terkait studi kasus manajemen kinerja, yang mana ini akan menjadi tugas yang sudah saya berikan sebelumnya. Lalu apa sih metode dan penilaiannya? Ya, seperti biasa kita ada 14 kali pertemuan dengan 7 pertemuan tatap muka dan 7 kali online. Yang mana online ini ada soft learning melalui Vclass dan juga Zoom seperti yang kita lakukan pada hari ini. Dan juga dengan problem based learning, yaitu penyelesaian masalah atau studi kasus. Dengan penilaiannya, kehadirannya tatap muka dan Zoom 10%, keaktifan 10%, tugasnya 30%, UTS 20%, Piklas 10%, dan UAS 20%. Dan materi pada pembelajaran pada hari ini yaitu akan berkenaan dengan sub CPNK yang kedua, yaitu mampu menjelaskan tentang konsep pembelajaran manajemen kinerja pada organisasi serta pengelolaan sistem administrasi manajemen kinerja pada organisasi atau perusahaan. Yang mana materinya pada hari ini yakni adalah dasar pemikiran manajemen kinerja, kontribusinya, pembelajaran manajemen kinerja secara formal dan non-formal, lalu pengertian dan proses administrasi manajemen kinerja. Oke, kita masuk kepada materinya, yakni dasar pemikiran manajemen kinerja, ya. Kebutuhan peningkatan produktivitas dan juga akuntabilitas untuk organisasi, penyelesaian tujuan individu dan organisasi, dan juga didasarkan pada pendekatan sistem dan perilaku. Seperti yang saya bilang, kalau ya manajemen kinerja itu meliputi antara peningkatan produktivitas, yang mana ketika produktivitas karyawan meningkat, akan meningkatkan akuntabilitas dari organisasi. Jadi bagaimana organisasi itu bisa berkembang jika individunya tidak berkembang, tidak berkinerja dengan baik, ya. Jadi percuma saja. Dan penyelarasan tujuan individu dengan perusahaan. Jadi misalnya ya, kita sebagai karyawan ya punya eh, kinerja ya harus sesuai dengan tujuan organisasi. Dan tidak bisa kita punya kinerja itu eh, melenceng dari tujuan perusahaan ya. Lalu didasarkan pada pendekatan dan sistem dan perilaku. Jadi apa yang diukur dalam manajemen kinerja yaitu perilaku kita dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. Lalu tujuan manajemen kinerja itu meningkatkan efektivitas kerja individu dan tim, ya bukan hanya karena kalian itu ketika berada di suatu organisasi ataupun sebagai bekerja di tempat perusahaan, ya akan dinilai secara individu dan juga secara tim. Kalau Anda itu tidak bisa bekerja sama dengan tim, maka akan berdampak pada organisasi atau perusahaan tempat Anda bekerja. Lalu untuk apa adanya manajemen kerja? Untuk adanya memberikan umpan balik. Jadi, oh kamu tuh kalau kerja tuh berarti dinilai.
artinya ada kinerja kamu sesuai dengan standar atau tidak, ya. Kinerjanya baik atau tidak, buruk, atau memang perlu, misalnya kalau kinerja kamu buruk ya berarti kamu bisa dapat SP atau surat peringatan, ya, atau teguran dari atasan. Tetapi kalau kinerja kamu baik, kamu akan dapat apa? Dapat reward, dapat penghargaan. Oh iya, ada peningkatan gaji, ya. Ada promosi pekerjaan atau career development yang meningkat, ya, seperti itu. Lalu menetapkan standar dan ekspektasi. Jadi kalau saya sudah pernah bilang di minggu-minggu sebelumnya, kalau apa manajemen kinerja itu harus diturunkan ada standarnya dan ekspektasi. Jadi standarnya itu 10. Kalau Anda di bawah 10, ya, berarti Anda di bawah standar. Nah, berarti kinerja Anda buruk. Tetapi kalau Anda di atas standar, misalnya nilai Anda 11, ya, dengan standar 10, berarti Anda di luar ekspektasi, ya, di luar ekspektasi. Nah, hal-hal ini yang menjadi penting dalam manajemen kinerja ketika ada standar. Semua perusahaan tuh punya standar, ya. Bahkan misalnya Anda itu bekerja dalam perusahaan tekstil, ya. Tekstil misalnya bikin baju, itu kan ada SOP-nya. Bajunya harus seperti ini. Bajunya jahitnya harus ke kanan dulu, harus ke kiri dulu. Nah, itu ada standar yang ditetapkan dalam kinerja individu, ya. Kalau tidak sesuai, itu pekerjaannya akan dibuang, ya, seperti itu. Lalu mendukung pengembangan karyawan, ya. Mendukung pengembangan karyawan yang mana, ya, pengembangan karyawan ini akan kalau kinerja kalian baik, ya, kinerja kalian baik atau kalian dapat promosi pekerjaan, kan akan ada kompetensi yang harus kalian miliki lebih, ya. Dan ini adalah salah satu yang mendukung dari kinerja karyawan diberikan kesempatan untuk mengikuti seminar, mengikuti diklat, mengikuti workshop atau studi banding kepada negara lain seperti itu. Nah, itu adalah tujuan manajemen kinerja. Kontribusi pada manajemen kinerja adalah dasar untuk promosi, penggajian, ya, pelatihan, ya, kontribusinya apa? Untuk kamu bisa promosi. Jangan sampai kamu bekerja 10 tahun di perusahaan itu, tapi tidak ada promosi pekerjaan atau tidak ada kenaikan pangkat yang kalian dapatkan. Yang kalian dapatkan. Oke, terus memotivasi pegawai mencapai target, ya. Eh, Bagaimana kalau manajemen kinerja itu, kalau memotivasi pegawai itu mencapai target, artinya tujuan-tujuan perusahaan itu tercapai. Misalnya, ya, karyawan, si Mutiara, si Ara ini harus capai target pada bulan ini, penjualan sebanyak 10 piece, ya. Nah, ketika itu tercapai, kan Ara ada iming-iming yang diberikan sama perusahaan. Kalau ini tercapai terjual 100 piece, dapat rumah, dapat mobil. Nah, itu adalah memotivasi karyawan agar apa? Agar kinerjanya karyawan itu semakin baik. Yang ketiga, menyelaraskan strategi organisasi dengan kinerja personal, ya. Jadi kerja seperti saya bilang sebelumnya bahwa kerja itu ada yang tim, ada yang personal, yang mana semuanya harus sesuai dengan strategi. Strategi dan rencana-rencana organisasi. Rencana-rencana itu berupa misi-misi yang akan dilakukan oleh organisasi. Ya, tidak bisa kita itu punya kinerja yang melenceng dari strategi organisasinya. Ya, kita mau istilahnya kita mau ke Bekasi tapi kita naik KRL yang ke Depok. Nah, itu bersimpangan. Nah, itu tidak bisa dalam manajemen kinerja. Itu harus satu kesatuan. Lalu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Ya, kontribusinya manajemen kinerja adalah memberikan transparansi. Ya, memberikan transparansi artinya kalau kamu dibilang kinerjanya buruk, itu ada datanya. Jangan hanya subjektif, saya nggak suka nih sama karyawan ini, nggak bisa seperti itu. Berarti ada transparansi, berarti ada faktor-faktor yang membuat kinerja Anda itu buruk, ya. Jadi ada transparansinya, jadi tidak bisa kita menjustifikasi karyawan itu kerjanya buruk tanpa ada transparansi dan juga ada indikator-indikator yang mempengaruhi hal itu. Lalu pembelajaran manajemen kinerja formal, ya. Ada yang formal, ada yang non formal, ya. Kalau yang formal ini, ya, biasanya
dapat sertifikat, ya kita ikut dalam workshop itu bisa beberapa hari, bahkan sekolah lagi, ya, bahkan dibiayai oleh perusahaan atau organisasi, kamu sekolah lagi deh untuk memenuhi ya tunjangan kinerja kamu ya, sekolah S2, sekolah S3. Nah, itu dibiayai organisasi untuk apa? Untuk meningkatkan kinerja kamu. Ya, ketika kamu membawa pengetahuan, keterampilan baru, itu akan berdampak pada organisasi. Ya, contohnya, misalnya saya sudah pernah mencontohkan bahwa eh, sebuah organisasi itu banyak ya. Contohnya ada di organisasi pendidikan, misalnya contoh organisasi pendidikan Gunadarma, ya, yang mana bergerak pada jasa pendidikan, yang mengharuskan karyawannya atau dosen-dosennya, sumber daya manusianya untuk melanjutkan sekolah lagi di kurikulum pendidikan tinggi, yang harus S3, ya, harus mencapai gelar doktor minimal seperti itu. Nah, itu untuk apa? Untuk meningkatkan kinerja, yang mana kinerja itu akan meningkatkan produktivitas ya, keluaran mahasiswanya lebih bagus, lebih berkualitas, akreditasi kampus lebih bagus. Lalu ada evaluasi berbasis kompetensi. Ya, lagi-lagi kinerja itu tidak boleh asal menjustifikasi seseorang, tetapi kita harus mengevaluasinya berbasis dengan kompetensi yang mereka miliki. Ya, misalnya kamu nggak mungkin atau kamu salah deh kalau misalnya kerja lulusannya akuntansi tapi kerjanya di bidang yang lain. Nah, itu nggak sesuai dengan kompetensi kamu dan kamu pasti kinerjanya buruk. Kalau kamu tidak diajari pembelajaran formal atau pembelajaran non formal, jadi kamu dilepas aja seperti di perusahaannya pasti kinerja jelek karena kamu nggak mengerti apapun. Ya, jadi evaluasinya itu harus berbasis dengan kompetensi. Lalu ada contoh-contohnya ya sudah saya eh, berikan tadi bagaimana pembelajaran formal itu. Pertama, pelatihan rutin ya, sertifikasi apa HRD atau manajemen kinerja ya, program pengembangan kepemimpinan dan ini penting sekali. Biasanya dalam perusahaan itu ada berapa bulan sekali kita melakukan workshop atau penyatuan visi misi antara karyawan ya dan juga perusahaan yang mana ini jadi pembelajaran formal. Jadi karyawan tuh tahu ya apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan ataupun organisasi. Dan tidak ada pembelajaran formal bagaimana kita bisa mengetahui ya apa yang dibutuhkan dan kinerja kita sebagai karyawan akan meningkat. Lalu pembelajaran manajemen kinerja yang non formal ya. Kalau formal kan biasanya ada lembaganya seperti itu ya. Tapi kalau non formal itu Anda itu biasanya belajar otodidak langsung atau kepada senior ya, bertanya kepada senior, mentoring, coaching ya, misalnya Sukma ini baru jadi karyawan di perusahaan A. Ada senior kan pasti. Nah, em, apa pemimpin dari perusahaan itu bilang, tolong ya ajarin Sukma tentang bagian A ya, karena kamu udah senior ngajarin yang juniornya. Nah, itu adalah kegiatan manajemen kinerja secara non formal dan itu biasanya ada di perusahaan-perusahaan atau organisasi. Atau juga bisa dari soft learning ya, e-learning, dari artikel atau video-video YouTube ya atau diskusi antar pegawai, antar karyawan, antar anggota. Itu adalah kegiatan yang non formal dan penting untuk peningkatan kinerja. Yang mana pembelajaran manajemen kinerja itu kan ada dua jadinya, formal dan non formal. Lanjut pengertian administrasi manajemen kinerja yaitu pasti sudah familiar ya, harus ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada evaluasi dan tindak lanjut. Yang mana perencanaan tersebut tidak akan berhasil kalau tidak dilaksanakan ya. Perencanaan yang baik itu harus apa? Harus menyusun tujuannya, indikator kinerjanya seperti apa, dan juga rencana aksinya seperti apa. Ibarat kalau kita bikin sebuah rencana itu matang gitu, udah ada tujuannya, indikatornya, biayanya, rencana aksinya, kapan dilakukannya, di mana, apa saja yang akan dilakukan. Lalu kedua adalah pelaksanaan, yaitu pemantauan dan pencatatan kinerja berdasarkan rencana yang disusun. Jadi dicatat ya, dipantau dan dicatat. Jadi tidak serta-merta ya sudah kita lihat saja, tidak ada dokumentasi, tidak ada pencatatan. Nah, bagi apa yang mau dievaluasi kalau tidak ada
sebuah dokumentasi yang dicatat. Lalu ada evaluasi, menganalisis dan menilai hasil kinerja berdasarkan data-data yang dikumpulkan. Misalnya, saya lagi memantau karyawan, ya. Misalnya Zaki, saya pantau nih, ya, hasil kinerjanya Zaki, ya. Lalu ada hasil evaluasi sesuai dengan data yang saya ambil di lapangan. Oh, eh, hadirnya tepat waktu on time, ya. Pekerjaan sesuai target, ya. Lalu tidak pernah bolos, ya. Lembur juga oke, ya. Itu adalah salah satu indikator-indikator, ya, kinerja yang biasa di checklist seperti itu, ya. Boleh boleh dalam bentuk checklist, belum dalam bentuk yang lain-lain itu juga diperbolehkan. Yang penting punya datanya, ya. Setelah evaluasi dibilang ini kinerjanya baik atau tidak. Ya, kalau tidak baik berarti ada tindak lanjut, ya. Ada tindak lanjut dengan menetapkan putusan, ya, umpan balik secara dua arah. Kamu nggak baik nih kinerjanya. Harus seperti apa ke depannya? Jangan dibilang oh tidak baik doang, tetapi tidak ada perbaikan ke depannya. Lalu ruang lingkupnya adalah untuk apa? Ruang lingkup administrasi kinerja itu untuk penjadwalan evaluasi, ya. Evaluasi secara berkala. Kalau perusahaan biasanya sebulan sekali kah, 3 bulan sekali kah, atau 6 bulan sekali kah? Nah, itu tergantung masing-masing organisasi atau perusahaan. Lalu ada dokumentasi hasil evaluasinya, berupa foto, berupa catatan, berupa checklist, berupa wawancara, atau apa segala macam, itu ada dokumentasinya lengkap. Lalu penyusunan laporan dan tindak lanjut, ya. Setelah didokumentasi, ada laporan-laporannya. Jadi ketika ada umpan balik, kamu akan nerima nih hasil raport kamu seperti apa. Oh, kinerja saya tuh ternyata baik. Oh, kinerja saya meningkat. Oh, kinerja saya ternyata menurun, ya, dari yang tahun lalu atau bulan lalu. Lalu ada tindak lanjut untuk perbaikan. Dan ini adalah proses administrasi manajemen kinerja dalam organisasi, yaitu perencanaan kinerja untuk penetapan target dan indikator, pemantauan kinerja, monitoring, dan juga umpan balik, evaluasi, dan juga tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini adalah bisa berupa rekomendasi, promosi. Oh ya, si A kinerjanya meningkat. Kayaknya dia sudah 10 tahun deh di perusahaan ini atau di organisasi ini. Kayaknya kita harus bikin promosi kalau dia akan naik jabatan, ya. Kalau kinerjanya buruk, kalau kinerjanya kurang baik, ada tindak lanjutnya seperti apa? Kayaknya dia perlu di briefing lagi deh. Kayaknya dia harus ikut pelatihan lagi deh. Nah, itu ada tindak-tindak lanjut untuk memperbaiki atau mempertahankan kinerja yang sudah baik atau memperbaiki kinerja yang buruk. Dan itu adalah proses pada administrasi manajemen kinerja. Jadi tidak boleh lupa, ya, kalau proses administrasi manajemen kinerja itu ada berapa, apa saja siklusnya, dan itu ketika tindak lanjut sudah dilakukan akan balik pada perencanaan lagi. Jadi tidak berhenti sampai situ saja. Dan juga yang terakhir adalah peran dari stakeholdernya. Ya, stakeholdernya tuh siapa aja sih? Dan apa aja sih fungsinya? Ada manajer yang menilai dan membina, ada HRD yang menyusun sistem dan pelatihan, ada karyawan yang bertanggung jawab atas hasil dan pengembangan. Nah, manajer itu kan istilahnya dia melihat, ya, melihat kinerja kita dari kejauhan gitu. Nah, tapi hasil finalnya kan dari manajer yang memutuskan kita itu baik atau enggak kinerjanya. Dan HRD ini untuk menyusun sistem dan pelatihannya, ya. Ada orang-orang HRD biasanya dia akan membriefing nih karyawan-karyawan, ini yang perlu diperbaiki, ini yang harus ditingkatkan. Nah, lalu karyawannya itu bertanggung jawab tentang pekerjaannya mereka dan hasil dari pengembangan-pengembangan yang telah dilakukan. Jadi stakeholdernya itu ada di perusahaan, sumber daya manusianya itu adalah manajer, HRD, dan juga karyawan yang masing-masing punya tugas dan perannya masing-masing. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ibu, saya izin bertanya. Oke, silakan Ernita, ya. Iya, Bu. Ya, silakan Jadi, Ernita pertanyaannya.
Bagaimana proses evaluasi kinerja dapat dirancang agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi alat pengembangan diri bagi karyawan? Oke, Ernita, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bagaimana sih supaya dirancangnya itu tindak lanjutnya tidak bersifat administratif dan juga tidak menjadi apa hanya berdiam saja, tetapi jadi evaluasi pengembangan diri. Sudah saya sebutkan tadi ada komunikasi dua arah ya antara yang mengevaluasi dan juga yang dievaluasi atau atasan dengan bawahan. Ya, misalnya, Ernita kamu tuh kerjanya begini, 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 begini. Tidak hanya diomeli saja, tetapi ada perbaikan. Misalnya, Ernita kamu besok harus berangkat lebih pagi ya. Ernita kamu besok mengerjakannya ini seperti ini ya, ada contohnya. Atau Ernita nanti kamu ya di coaching ya sama si Ara. Nah, itu ada tindak lanjut perbaikan dan ada pengembangan dirinya di situ. Jadi ke depannya Ernita akan menjadi lebih baik kinerjanya. Jadi tidak Ernita hanya dikasih tahu kesalahannya saja. Ya kenapa kinerjanya buruk apa segala macam itu tidak ada solusi, tidak ada solusi sama sekali dari atasan. Yang mana itu akan hanya administratif saja, ya tidak menjadi pengembangan perbaikan di masa depan. Yang harusnya ada coaching ya, ada perbaikan, ada pembelajaran, ada pendampingan. Misalnya, ya udah Ernita, apa sih yang kendala-kendala kamu dalam melakukan pekerjaan ini? Kalau ini tidak baik seperti itu ya, apa yang menyebabkan kamu seperti itu? Itu berarti ada pengembangan-pengembangannya. Oke, lanjut. Ada yang bertanya lagi? Oh ya, Zaki, silakan Zaki. Zakinya keluar ini, malah out. Oke, baik. Terima kasih untuk kegiatannya pada hari ini. Saya cukupkan untuk pada hari ini jika tidak ada yang bertanya lagi. Selamat siang, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita berfoto dulu ya. Satu, dua, tiga. Maaf, Oke, terputus, Bu. oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.